Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi Nanda Pramadani. NIM terakhir saya 0052. Saya dari kelas TIB, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Saintek, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Matematika Diskrit saya. Langsung saja ke soalnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas Big O dari N kuadrat. Program kedua memiliki kompleksitas Big Omega dari N kuadrat. Dan program yang ketiga memiliki kompleksitas Big Theta dari N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jadi, program yang paling baik atau yang paling bagus untuk mendeskripsikan sebuah program adalah Big Theta. Oleh karena itu, jawabannya adalah Big Theta dari N kuadrat. Kenapa? Berikut adalah alasannya. Alasan yang pertama, karena Big Theta memiliki batas atas dan bawah. Oleh karena itu, Big Theta disebut juga dengan tight bond. Artinya yaitu terikat erat atau ketat. Jadi, Big Theta itu memiliki batas bawah, seperti dilambangkan dengan K1GX dan batas atas yaitu K2GX. Jika dibentuk dengan sebuah gambar, maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Running time-nya ini akan diorbit oleh dua fungsi, yaitu fungsi K2N sebagai batas atas dan fungsi K1N sebagai batas bawah. Kelebihan Big Theta dari program yang lainnya adalah dia itu memiliki dua batas, yaitu batas atas dan batas bawahnya. Berbeda dengan Big O dan Big Omega. Kalau Big O itu hanya memiliki batas atasnya saja. Dia tidak memiliki batas bawahnya. Sedangkan kalau Big Omega, dia memiliki batas bawahnya, tetapi dia tidak memiliki batas atasnya. Jadi kelebihan Big Theta adalah dia itu memiliki batas di atas dan batas bawahnya. Dan dia itu bersifat terikat erat atau ketat. Karena running time-nya ini diapit oleh dua batas tersebut. Lanjut, alasan yang kedua karena Big Theta sangat baik digunakan jika dalam fungsi polinomial karena mudah dicari. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi polinomial? Fungsi polinomial itu bentuk polanya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Contohnya seperti ini. N plus 5, maka hasilnya adalah Big Theta dari N. N ini didapatkan dari mana? N ini adalah order terbesarnya. Ini, fungsinya ini order terbesarnya. Lalu contoh yang kedua, N kuadrat plus 4N plus 5. Maka hasilnya adalah Big Theta dari N kuadrat. N kuadrat adalah order terbesar dari fungsi ini. Big Theta akan sangat mudah dicari jika dalam bentuk polinomial. Namun, akan sangat sulit dicari dalam bentuk yang selain polinomial. Misalnya seperti ini, contoh. Terdapat log N, lalu ditambah dengan fungsi trigonometri. Maka Big Theta-nya ini akan sulit dicari. Karena dia itu menentukan, kita harus menentukan batas bawah dan batas atasnya. Itu sulit. Karena untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya itu sulit. Begitu. Jadi itulah alasan Big Theta lebih baik dari program yang lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi perbedaan yang pertama, yaitu menurut definisinya, kalau tree itu merupakan struktur untuk merepresentasikan hierarchy relationship atau hubungan yang bertingkat. Jadi contoh gambarnya itu seperti ini. Dia itu bertingkat. Ini tingkat pertama, UW ini tingkat kedua, dan yang terakhir ini tingkat yang ketiga. Sedangkan graph, dia itu tidak
Sedangkan graph dia itu tidak memiliki tingkatan, tetapi dia hanya berupa relationship in data atau hubungan antar data. Jadi bentuknya itu, modelnya itu seperti jaringan. Seperti ini bentuknya. Seperti jaringan, contohnya seperti jaringan laba-laba atau jaringan PC. Lalu perbedaan yang kedua, kalau tree itu memiliki parent and child, sedangkan graph itu tidak memiliki parent and child. Kalau tree itu, apa sih yang dimaksud dengan parent and child? Contohnya seperti ini. X adalah orang tua dari U atau parent dari U. Sedangkan U adalah parent dari V. Gitu. Kalau child ini kebalikannya. V adalah anak dari U, sedangkan U adalah anak dari X. Graph tidak memiliki parent and child karena dia modelnya itu berputar-putar seperti ini. Dari A ke B, B ke C, C ke A lagi gitu. Jadi dia tidak jelas orang tua dan anaknya. Lalu lanjut yang selanjutnya adalah root. Tree memiliki root sedangkan graph tidak. Root itu apa? Root itu adalah nenek moyang. Nenek moyang di X ini kalau tree. Kalau graph dia tidak memiliki nenek moyang karena dia itu bentuknya memutar gitu. Memutar-mutar datanya. Lalu yang selanjutnya di perbedaannya yaitu internal nodes. Kalau tree memiliki internal nodes. Sedangkan graph tidak. Apa sih yang dimaksud dengan internal nodes? Internal nodes adalah node yang memiliki anak. Jadi contohnya seperti ini. X, U, dan W. Dia merupakan internal nodes karena dia memiliki anak-anak. Sedangkan leaf ini adalah node yang tidak memiliki anak. Contohnya seperti V ini. Dia tidak memiliki anak lagi. Lalu perbedaan yang selanjutnya adalah sibling. Apa sih yang dimaksud dengan sibling? Sibling adalah saudara. Jadi yang termasuk contoh sibling di sini adalah U dan W. U dan W ini adalah sama-sama saudara, yaitu anak dari X. Lalu selanjutnya adalah ancestor. Ancestor itu adalah nenek moyang, sedangkan descendant ini adalah keturunan. Contohnya ancestor adalah ini. X adalah ancestor dari V. Atau juga bisa dibilang X adalah nenek moyang dari V. Kalau contoh descendant adalah V ini adalah keturunan dari X. Jadi perbedaan bagian antara tree dan graph adalah berbeda. Kalau tree memiliki bagian-bagian ini, sedangkan graph itu tidak. Lalu perbedaan yang ketiga, yaitu kalau tree memiliki level, sedangkan graph tidak memiliki level. Apa sih yang dimaksud dengan level? Level dapat dibagi menjadi bagian sebagai berikut. Dipisah oleh garis yang berwarna kuning ini. Jadi yang merupakan root ini atau nenek moyangnya ini merupakan level pertama. U dan W merupakan level kedua. Dan V dan yang lainnya ini adalah level ketiga. Karena graph tidak bentuknya itu berupa jaringan, maka dia itu tidak memiliki tingkat. Dia tidak memiliki level. Karena yang memiliki level itu hanya tree yang bentuknya seperti tingkatan atau silsilah keluarga. Lalu yang selanjutnya, perbedaan yang keempat adalah kalau tree memiliki hack, sedangkan graph tidak memiliki hack. Hack itu adalah ini, jumlah levelnya atau jumlah tingkatnya. Jadi tree di sini contohnya memiliki 3 hack, 3 tingkatan. Jadi itulah perbedaan antara tree dan graph. Oh ya, satu lagi, kalau tree itu dia itu tidak bisa looping atau tidak bisa berulang karena dia itu tipe datanya adalah tingkatan atau satu satuan gitu. Sedangkan graph itu kan tipe datanya memutar, jadi dia dapat melakukan looping. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O mulai dari menganalisa setiap baris.
Jadi di sini terdapat sum sama dengan 0. Ini termasuk big O dari 1. 1 ini dapat dari mana? Karena sum ini nilainya 1. Sama juga dengan I sama dengan 1 ini juga hasilnya adalah big O dari 1. J juga big O dari 1, CR juga big O dari 1. Nah, di sini terdapat for atau perulangan. Di sini terdapat for atau perulangan dan hasilnya adalah big O dari N. N ini dapat dari mana? N itu terdapat dari ini. Perulangan ini. For ini. I kurang dari N, maka hasilnya adalah N. Lalu yang selanjutnya ada sum sama dengan sum plus 1. Ini hasilnya sama dengan big O dari 1. Lalu ada I plus plus. Ini adalah perulangan dari ini, maka hasilnya adalah big O dari N. Jadi jika digabungkan maka hasilnya adalah big O dari N. Big O dari N ini didapatkan dari mana? Dari order yang terbesarnya, yaitu adalah big O dari N. Lalu lanjut, ini belum selesai ya. Ini belum selesai, saya akan lanjutkan ke for yang selanjutnya. For yang ini terdapat dua for atau nested loop atau loop dalam loop atau perulangan dalam perulangan. Jadi dia itu jika diibaratkan seperti matematika, dia itu ada N dikali N, maka hasilnya adalah N kuadrat. For yang pertama hasilnya adalah big O dari N. For yang kedua hasilnya adalah big O dari N. Lalu setelah itu ada CR sama dengan CR plus C, ini hasilnya adalah big O dari 1. C plus plus hasilnya big O dari N, dan big 1 plus plus ini hasilnya big O dari N. Jika digabungkan menjadi seperti ini. Nah ini. N kuadrat ini didapatkan dari mana? Tadi saya jelaskan bahwa ini adalah nested loop atau loop dalam loop atau perulangan dalam perulangan. Jika dia ibaratkan sebagai MTK, maka dia itu misal ini N dikali N, maka hasilnya adalah N kuadrat. Setelah digabungkan maka hasilnya menjadi big O dari N kuadrat. Setelah itu kita gabungkan dari yang atas ini dan yang bawah. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil akhir dari suatu program ini adalah big O dari N kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.